Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Mancing di Waduk, dikirimkan oleh Ardi Jimatres dari Tingkis, Kecamatan Singgahan, Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Jimatres dimanapun berada, salam satu misteri. Seperti malam-malam yang lalu, aku bersama dua sahabatku selalu ngobrol di musola sampai larut. Apalagi kalau ada berjanji atau darusan, aku dan kedua temanku Hiwan dan Yanto memilih musola sebagai tempat ngobrol karena di sini lebih tenang dan jauh dari maksiat, terutama minuman beralkohol seperti yang disediakan di warung-warung desa. Obrolan kami yaitu tentang memancing, kegiatan yang kita gemari, dan sudah cukup lama kami tidak melakukan hal itu bersama-sama. Kami semua disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Aku sendiri masih bekerja di sebuah proyek atau kuli di dekat desa. Akhirnya obrolan kami menjadi musyawarah untuk menentukan tempat memancing. Ada kerinduan bagi kami untuk melakukan hal itu bersama-sama. Kami terus bertukar pendapat untuk tempat yang kami tuju, di mana tempat itu harus cocok untuk dikunjungi malam hari, karena hanya di malam hari kami bisa melakukan hal tersebut, dan sebuah kesepakatan tentang tempat itu yaitu di waduk dekat desa Trembul. Sewaktu selesai sholat isya, kita berangkat dengan menaiki motor. Aku sendirian, sementara Ridwan dan Yanto berboncengan. Tidak lupa kami membawa bekal makanan dan tidak lupa kopi agar tetap strong dan supaya tidak ngantuk di malam hari. Bahkan rencananya hingga subuh menjelang. Dan yang paling utama adalah bekal rokok. Entah kenapa barang itu kami utamakan, bahkan melebihi makanan pokok. Sepanjang perjalanan angin berembus begitu kencang. Bagiku itu merupakan hal yang aneh, karena cuaca saat ini bukanlah musim angin. Dan ketika hampir sampai di tujuan, aku melihat seperti sosok meteor melintas dari atas menuju waduk. Cahayanya kuning kemerahan sebesar bola voli, dan tampaknya hanya aku saja yang melihat sosok tersebut, karena kedua temanku tidak menunjukkan rasa terkejutnya. Tepat jam 8 malam kami sampai di tempat tujuan. Kami memarkir motor di dekat tempat waduk. Tidak lama ada seorang penduduk dari desa itu menghampiri kami dan mengeluarkan kata-kata, "Hati-hati lo le, ojo reno-reno ning kene." Ucapan itu membuat sedikit rasa takut, namun kami tetap berpikir positif. Mungkin yang dimaksud supaya kami tidak berbuat sembarangan di tempat ini. Saat mau memancing, kami memilih tempat di dekat di bawahnya kuburan, karena hanya di tempat itu kelihatannya banyak ikan. Yanto memilih tempat yang tidak jauh dari aku, cuma 10 meteran, dan Ridwan memilih tempat berjarak 30 meteran dari aku, dan dia yang paling jauh dari kita. Sudah 1 jam kami memancing, namun aku dan Yanto tidak mendapat 1 ekor ikan pun. Umpan kami tidak disambar sama sekali. Berbeda dengan Ridwan, dia berteriak dari kejauhan. Dia mendapat ikan banyak. Akhirnya aku meninggalkan alat pancing dan menghampiri Ridwan, sekalian membawa wadah tempat hasil pancingan. Tapi aku sangat terkejut saat tiba di sana. Ridwan dengan santai mengisap rokok. Ketika aku tanya perolehannya, dia malah menyangkal. Dia tidak merasa memanggilku. Omongku sama Ridwan, "Joguyon le." Ucapku masih terheran. Ridwan masih bersikeras. Dari tadi fokus dengan kail. Dia juga mengatakan hal yang sama, sepi dari godaan ikan.
Dengan bingung aku kembali ke tempat semula meninggalkan Ridwan sendirian. Dengan rasa percaya dan tidak percaya, kalau bukan dia yang ngomong, lalu siapa yang berteriak? Batinku bergumam. Kembali aku memancing sambil menyalakan sebatang rokok untuk mengalihkan pikiran agar tidak kalut dan fokus dengan pancingan. Dan ternyata Yanto juga mendengar teriakan tersebut. Dia menanyakan tentang ikan yang didapat oleh Ridwan. Walah, dekne mbujui kok. Karena kalau ku jawab jujur, dia pasti bakal merinding atau ketakutan. Tidak berapa lama kemudian angin besar datang menerpa dan membuat pohon-pohon di sekitar bergoyang. Namun anehnya, yang terlihat hanya 2 pohon saja yang bergoyang keras, itu pun melawan arus angin. Sementara yang berada di sampingnya hanya pelan-pelan saja mengikuti arah angin. Aku melihat 2 pohon itu seakan sedang digoyangkan. Setelah semua kembali tenang, di saat itulah terdengar teriakan Ridwan dengan sangat keras. Dia berucap mendapat ikan yang besar. Disuruhnya kami mendekat untuk membantu mengangkat kailnya. Dengan segera aku dan Yanto meletakkan kail lalu menuju ke tempat Ridwan. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat 3 sosok pocong matanya melotot ke arahku yang berdiri di belakang Ridwan. Aku yang khawatir kalau Ridwan kenapa-kenapa segera membaca ayat kursi, sedangkan Yanto ketakutan berada di belakangku. Sementara Ridwan terlihat bingung seperti kehilangan kesadaran. Aku terus mencoba mengusir sosok pocong tersebut. Aku baca semua ayat-ayat Al-Quran yang kuhafal. Dengan perlahan, pocong-pocong itu menghilang. Di saat itu pula angin kencang dan secara tiba-tiba tubuhku terjatuh di waduk. Sekilas aku melihat sosok hitam besar menggeram di tengah angin yang kencang. Mulutnya menganga dengan taring yang tajam. Sosok itu yang membuatku terjatuh di waduk. Yanto yang bingung dan takut menuju ke arahku dan mengulurkan tangannya menolongku. Bagaimana dengan Ridwan? Tanyaku ketika di pinggir waduk. Kami terasa lega saat Ridwan datang menyusul. Kawanku itu seperti terbangun dari tidur. Dia bingung melihat kami basah kuyup saat itu juga. Aku mengajak mereka untuk mengambil semua peralatan pancing dan segera pulang. Loh, mulai anak apa iki? Tanyanya Ridwan dengan penasaran. Yanto menariknya dengan berjanji akan menceritakan saat sampai di rumah. Dan tidak sampai di situ saja. Saat kami hendak menuju keluar waduk, sosok hitam besar itu keluar. Dan anehnya hanya aku yang melihat sosok itu. Dan aku langsung berlari terlebih dulu meninggalkan kedua temanku. Seketika itu teman-temanku tadi merasa bingung dan ikut berlari. Beruntunglah sosok itu tidak mengejar kami dan kembali tenang. Tidak ada lagi angin kencang dan kami pun langsung menuju motor dan pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, kami santai sejenak dan menenangkan diri. Kopi yang masih utuh kami tuang sebagai penghangat. Masih ada ketegangan yang terasa. Kejadian itu membuat kami merasa ketakutan. Di saat Yanto bercerita dengan Ridwan, aku pamit dan mandi dulu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata angin kencang dan bau amis muncul lagi. Dan langsung aku menyelesaikan mandi dan mengajak teman-temanku untuk bersolawat bersama hingga angin dan bau amis itu hilang. Dan teman-temanku menginap di rumahku. Kami begadang hingga larut pagi karena masih takut kejadian-kejadian itu muncul lagi. Sekian cerita dari saya, Jimatres Ardi dari Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Tuban. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.